Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aprilia Lailatul Saadah, NIM 200611100285, kelas 3F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seni sastra. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian seni sastra, yang kedua manfaat seni sastra, yang ketiga 20 istilah dalam seni sastra, yang keempat yaitu kaitan istilah seni sastra dengan pendidikan. Pengertian seni sastra. Seni sastra yang merupakan sebuah seni yang menjadikan bahasa sebagai media. Dapat diartikan sebagai cadangan seni yang di dalamnya berisi segala sesuatu, baik lisan maupun tulisan, yang mengandung unsur keindahan, seni, imajinatif dari hasil karya seseorang yang hasilnya bisa dinikmati karena memiliki faktor keunggulan dan artistik. Manfaat seni sastra. Yang pertama, membuka sudut pandang dan pikiran dengan wawasan yang luas. Yang kedua, membangun kemampuan berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca sekaligus menulis. Yang keempat, lebih peka terhadap persoalan kemanusiaan. 20 istilah seni sastra. Yang pertama, argumen, yaitu alasan yang dipakai untuk memperkuat, menolak pendapat, pendirian, dan gagasan. Yang kedua, biografi, yaitu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Yang ketiga, diskriminatif, yaitu perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, ekonomi, dan sebagainya. Yang keempat, diskusi, yaitu pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang kelima yaitu edukatif, bersifat mendidik. Yang keenam, ekspresi, yaitu pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Yang ketujuh ada fakta, yaitu hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada ataupun terjadi. Selanjutnya yang kedelapan ada generalisasi, yaitu perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Yang kesembilan, identitas, yaitu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Yang kesepuluh ada implementasi, yaitu pelaksanaan ataupun penerapan. Yang ke-11 informasi, yaitu pemberitahuan kabar. Yang ke-12 ada intonasi, yaitu ketepatan tinggi rendahnya nada. Yang ke-13 ada kaderisasi, yaitu hal mendidik menjadikan seseorang menjadi kader. Yang ke-14 ada kritik, yaitu kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai dengan uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya atau pendapat. Selanjutnya yang ke-15 ada kualitas atau tingkat baik buruk sesuatu atau kadar. Yang ke-16 mahir, yaitu sangat terlatih. Yang ke-17 mimik, yaitu peniruan dengan gerak anggota badan dan raut muka. Yang ke-18 ada nada, yaitu tinggi rendahnya bunyi. Yang ke-19 ada paradigma, yaitu kerangka berpikir. Yang ke-20 ada program, yaitu acara. Yang ke-21 ada proposal, yaitu rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Yang ke-22 adalah telekomunikasi, yaitu komunikasi jarak jauh melalui kawat atau seperti telegram, telepon, dan radio. Kaitan istilah seni sastra dengan pendidikan. Yang pertama ada diskusi. Diskusi yaitu pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Maka ini bisa berhubungan dengan pembelajaran IPS yang mempelajari berbagai persoalan sosial dalam suatu negara yang mendorong kita untuk berdiskusi. Yang kedua ada ekspresi. Ekspresi sendiri yaitu pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Maka di sini berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang mempelajari puisi.
Di dalam puisi ini dibutuhkan ekspresi dalam membacanya. Yang ketiga ada fakta. Fakta sendiri yaitu hal atau keadaan ataupun juga diartikan sebagai peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Menyampaikan sesuatu informasi secara sesuai dan sesuai fakta, yaitu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan penerapan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan kerja. Dalam belajar, suatu gerakan yang fokuskan dalam praktek, yaitu implementasi bukan hanya sebuah materi dan teori. Maka ini berhubungan dengan pembelajaran PJOK. Yang kelima ada diskriminatif. Diskriminatif merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan suku, agama, ekonomi, dan sebagainya. Maka dari itu berhubungan dengan pembelajaran PPKN, yaitu memperlakukan ke semua rakyat manusia secara adil. Dengan ini tidak memandang agama, suku, serta ras dan menghormati sesama. Kita juga tidak boleh mendiskriminatif terhadap sesama bahwa kita semua merupakan makhluk Tuhan yang Maha